Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Hashami wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Hashami wad daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Menambal sandal, jahit pakaian, bentuk kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Menimba air, memeras kambing, mencari kayu ranting yang kering. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dihalang. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Jenguk fakir miskin yang sakit, dihinakan walau sedikit. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Dikala malam banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Sebagai contoh bagi umatnya agar bersabar dikala susahnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Ikhlaskan hati, bulatkan tekad, hadir di majlis maulid Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Surahnya Nabi jadi penuntun amal ibadah sesuai rukun. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Salat dan zakat tidak dikantun, jadilah hamba Allah yang tekun. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Salat yang khusyuk tambah tawadu, akhlak yang mulia itu dituju. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Selamat dan berkah dalam hidupnya, dapat syafaat di padang masyarnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Surga adalah tempat kekalnya, buah mahabbah pada Rasulnya. Ya Rasulullah, salamun alaik
عليك يا رفيع الشان والدهر رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدهر وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدهر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حضرة الإزاء والأحباء para masyayikh, tuan-tuan guru, mobil khusus Kesepuhan Muslah Sa'adah Ustadz Khairi, Pak Haji Ramdona, Pak Guru Rahmat, Sahibul Bait, Sahibul Maqasid, segenap keluarga besar Dewan Kemampuan Muslah Sa'adah, tidak lupa Sahibul Wilayah, Bapak RT, rekan-rekan majelis, rekan-rekan asatid, majelis sawang sepuh, kum semuanya, jamaah saum sepuh, jamaah maulid arba'in. Kena mau saya lihat ke depan semuanya jamaah arba'in. Pak Guru, Guru, di sini, oh iya, lihat di sini Pak Guru. Maksudnya mukanya nggak ada yang aneh gitu. Ketemu malam Rebo ini juga 5 orang, menurut ke sono gitu, ketawa Mas Budi ngerti meren. Ayah meren. Karyawan tetap Ngerti meren. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini udah malam yang ke-33. Tinggal 8 hari lagi. 8 malam lagi ya. Kita akan menyelesaikan arba'in. Ya. Kendala kesehatan. Pak Iwan ikut-ikutan baik saya. Saya pagi disuntik di bidan, gitu kan. Di bidan, bidannya janda. Dia disuntik lagi, nyari perawatnya yang masih gadis. Imam ikutan lagi Pak Imam. Tapi tidak apa-apa, kalau memang wasilahnya bisa langsung sembuh arba'in, Pak Imam nggak ada masalah gitu ya. Udah sakit, udah capek, udah lelah, udah pusing, ya tetap kita jalani. Kenapa? Karena kita punya satu keyakinan. Satu, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Istiqomah itu lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat daripada 1000 kemuliaan. Jangankan untuk 41 hari malam, untuk sekali, 2 kali, 3 kali hadir ke majlis Maulid Nabi, kalau tidak ada girah untuk istiqomah, rasanya berat. Kenapa? Keinginan ibadah itu hadiah dari Allah. Tolong dicatat, keinginan semangat ibadah itu hadiah dari Allah. Cuma bahasa kitanya sebut hidayah, padahal hadiah. Jadi keinginan kita, kemauan kita datang ke majlis ilmu, ke majlis maulid itu hadiah dari Allah. Yang namanya hadiah, walaupun di sekelas ada 100, tetap paling banyak yang hadiah mah dapat 6 orang. Guru, juara 1 sampai juara 3, harapan 1 sampai harapan 3. Makanya jangan aneh kalau yang saya lihat di asadah mukanya ini kene baik, karena ini yang mendapatkan hadiah dari Allah. Bukan masalah jauh, masalah dekat, masalah hidayah. Dan hidayah itu barang mahal. Betapa tidak mahalnya ini hidayah, Rasul saja yang abdulul khalaiki wal bashar, paling utama manusia, paling utamanya makhluk,
menjadi penyebab keberadaan alam semesta ini tidak bisa memberikan hidayah. Tidak bisa. Rasul cuma pengen pamannya yang ngawal dia, yang ngejagain dia dapat hidayah, maksa sama Allah, ditegur sama Allah. Rasul saja yang dipintain hidayahnya pamannya, yang selama ini membackup perjuangannya, ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah, karena yang berhak memberikan hidayah adalah aku. Tuh hidayah mahalnya. Dan ingat, hidayah bukan karena kedekatan, baik dekat tempatnya ataupun dekat nasab dan keturunannya. Bukan. Hidayah itu bukan karena dekat. Tuh, ini yang punya channel TV apa sih ini? Saya baru ngeh nih. Ini lebih Malang, orang Cibarusah nyampe ke Cikarang Selatan. Ya, nyampe ke Cikarang Selatan. Kenapa? Hidayah. Karena ingat, hidayah itu bukan karena kedekatan tempat, kedekatan nasab. Bukan. Ya, hidayah itu bukan karena kedekatan. Andai kata bahwa hidayah itu harus karena faktor kedekatan, termasuk kedekatan kekeluargaan, maka yang paling sahabat nomor satu itu pasti Abu Lahab. Kalau andai kata hidayah itu karena kedekatan nasab keturunan, pasti sahabat nomor satu itu namanya Abu Lahab. Kenapa? Karena baginda Rasul lahir yang pertama gendong-gendong Nabi Muhammad Abu Lahab, yang paling senang, hingga saking senangnya dua amatnya diperdekakan. Dua amatnya, dia punya pembantu banyak, dia sengaja ada dua amat, dua pembantunya dia bebaskan, khusus mulai saat ini kamu ngurusin ini bayi, yang ini bayi keponakanku yang namanya nanti adalah Muhammad. Tuh, andai kata hidayah itu karena kedekatan, pasti Abu Lahab yang pertama dapat hidayah, pasti Abu Lahab jadi Khalifatul Rasyidin yang pertama. Kan nggak ada ceritanya tuh. Kita buka di riwayat mana kita bahwa Khalifatul Rasyidin sahabat paling dekat Rasul Abu Lahab. Nggak ada. Kenapa? Karena ingat, hidayah itu bukan karena kedekatan. Dan hidayah itu bukan karena apa? Hidayah itu juga bukan karena kecerdasan, kepintaran, keilmuan. Bukan. Ya. Dulu sampai sekarang tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal ribuan hadis, orang yang memahami agama, bahkan bisa dikatakan pakarnya agama, tapi tidak masuk Islam. Kenapa? Tidak mendapatkan hidayah. Tidak mendapatkan hidayah. Makanya betapa mahalnya ini hidayah. Hingga apa yang dikatakan oleh ahli surga ketika masuk surga, apa yang dikatakan oleh ahli surga ketika nanti masuk surga, yang mereka katakan kalimat pertama yang mereka ungkapkan, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andai kata tidak karena hadiah dari Allah, ya, tidak hidayah dari Allah, maka tidak mungkin kita bisa berkumpul di surga. Itu kalimat yang diucapkan oleh ahli surga karena hidayah. Ya, hidayah ini mahal. Makanya kita diajarkan untuk terus-menerus berdoa sama Allah, minta supaya hidayah itu ditetapkan. Ya, surat Al-Imran tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa harus hafal, di luar daripada doa si kukut. Ya, doa kukut kita kan biasa robana itu. Nah, setelah robana, sebelum robana itu bacanya, sebelum robana itu Rabbana ya Rabb natudzik qulubana, jangan gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah hari ini engkau diberikan, engkau kasih aku hadiah.
Ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka, dan berikan juga bukan hanya kepada kami, berikan darimu min ladunka rahmah, berikan juga bukan hanya hidayah, rahmat dan kasih sayang. Kita supaya udah dapat hadiah, pertahankan tuh hidayah supaya kita dapat rahmat, karena dengan rahmat inilah kita bisa mendapatkan kenikmatan, mendapatkannya surganya Allah. Ya. Jadi yang disebut dengan sawab-sawab itu pahala. Ya, kita kan di sini pengen dapat sawab, pengen dapat pahala. Yang dimaksud pahala itu, makna pahala itu ada dua. Kalau dari Allah rahmat dan pengampunan. Kalau dari Rasulullah syafaat pertolongan, itu namanya sawab. Sebut ganjaran-ganjaran. Cuma kan di dalam hitung-hitungannya supaya masuk logika, pahala ini apaan hitungannya sekian. Tapi inti daripada itu kalau kita rangkum, ternyata yang disebut sawab itu adalah kalau datangnya dari Allah namanya rahmat dan pengampunan. Ya, dari Rasul syafaat pertolongan. Dari Allah, kalau Allah udah ngasih rahmat sama udah ngasih pengampunan, apa yang Allah gak kasih? Jangan kan hanya hitung-hitungan, 1 dibalas berapa, 10, 1 dibalas 70, 1 dibalas 700, itu cemen. Kalau udah dapat rahmat Allah, kata Allah, kalau udah rahmat Allah, lu mau ngitung terserah situ, pakai aja kalkulator sendiri, hitungannya mau sendiri kali 2 juta, sendiri 1 kali 1 miliar, nggak masalah, kata Allah. Karena ingat inti daripada sawab itu, pahala itu, kalau dari Allah rahmat dan pengampunan, kalau dari Rasulullah syafaat dan pertolongan. Nah, kita dengan ibadah yang kita lakukan, tuh sholatnya apapun itu pengen dapat pahala. Maksud pahala itu ujung-ujungannya ringkasannya dari Allah pengampunan dan kasih sayang, dari Rasul syafaat dan pertolongan. Karena intinya begitu. Kalau dari tek itu kalau dihitung-hitung lagi, oh ini pahalanya sekian, harusnya bonusnya ini, nggak bisa, tetap nggak nyampe. Nggak nyampe. Ibadah kita mau hitung-hitungan seperti itu, nggak nyampe. Ibadah kayak gitu nggak nyampe. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, rawat ini hidayah, rawat ini hadiah sawab dari Allah. Ya, rawat dari Allah. Mungkin hari ini kita sudah mulai, ya, energi sudah mulai berkurang, ya, semangat sudah mulai karena capek. Karena capeknya gitu, bukan karena apa-apa. Karena capeknya gitu ya. Mulai udah di rumah, istri di rumah udah nampak gak perlu usah berangkat, teman-teman amat sih ada lagi, kan udah gitu kan. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Ngomong ya, udah saya aja ngapain ada, itu saya udah tahu itu semuanya. Itu bukan 1-2 orang ya, karena saya pasang CCTV di setiap rumah yang saya singgahi gitu. Itu udah, saya udah tahu itu. Udah ntar lagi tuh yang sakit mah istirahatnya. Orang sholat kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, ngapain sih ada live ini sekarang mah ada di FKSM, terus ada media apa sih lu kalau iya itu gak ada masalah, perbedaannya sih gitu kan pahalanya tuh, itu mulai itu gitu rong-rongan butuh kita istiqomah itu. Nah itu ingat nah, tadi saya sudah mengatakan sama siapapun teman saya selalu mengatakan, hari ini istri kita ngomong gitu karena sayang sama kita. Istri kita gitu sih ngomong sama sayang karena kita takut kalau kita sakit, takut nanti kalau sakit kerja libur. Entar apaan, empan gajinya bisa berkurang. Itu kan tadinya bisa lemburan kagak lemburan, ya itu. Kamar sana senang amat ya. Nah makanya kalau kata saya, kenapa tetap harus kita giro ibadah? Tetap kita harus giro ibadah. Kenapa? Biarkan mungkin istri kita paham dengan kondisi istri, kejiwaan fitrah seorang perempuan yang banyak khawatirnya, kurang rasa yakinnya. Ya biarin, tapi yakinlah di akhirat. Ketika kita kumpul di alam mahsyar, istri kita akan selalu berbisik terhadap orang yang di sampingnya. Tuh, lihat Haji Yusuf itu suami saya gitu. Itu kata istrinya begitu. Saking bangganya itu sama istrinya. Saking bangganya. Enggak bangga gimana? Oh, pernikahan aja di ulang tahun. Ini masih itu luar biasa. Ya.
Luar biasa. Bagi merenung tadi ketemu jawabannya Mas Budi. Gitu karena Kang Umay, ternyata sayang itu bukan karena sayang kita sakit di situ. Sayang kalau kita sakit uang berkurang. Nah, maksudnya apa? Nih dengerin. Ini ngomong apa adanya saya mau ngomong. Ketika kita meninggal, cok kayak merenung. Merenung apa adanya kita. Ketika kita meninggal, istri kita nangis. Ya, apaan keluarga kita nangis? Pertanyaan saya, itu nangis sayang sama kita apa sayang sama dirinya? Ayo renung. Darinya tuh Pak Iwan, kata Pak Iwan. Kata Pak Iwan, kalau kita meninggal nanti kita meninggal terus istri kita nangis dari mulai kita meninggal sampai kita dikubur nangis. Pertanyaan saya, itu istri kita sayang sama kita apa sayang sama dirinya? PLT tuh ngomong, ntar saya bilangin sama istrinya. Ya, itu ihtimal. Bisa memang sayang sama kita, bener-bener sayang, bener memang sayang sama kita. Kan dulu janjinya sehidup semati. Dan janjinya di sehidup semati, lu mati gua hidup. Nah, tapi maksud saya gini, biar jadi motivasi kita ibadah. Mohon maaf nih, saya sampai urusan nangis aja, kalau saya buka di bab nangis, nangis itu ada 10 macam. Nangis aja nangis. Ini kalau saya bab nangis bukan hanya bab elai, bukan hanya bab kentut, bab nangis kayak jenis nangis itu ada 10 jenis nangis. Di antaranya orang nangis sayang terhadap dirinya sendiri. Coba ketika ada orang meninggal, tapi insya Allah bukan keluarga kita ya, istrinya tuh nangis. Kenapa? Dia apaan? Mengadu sama temennya, ntar kalau ayahnya udah meninggal siapa yang ngusahinnya, anak-anak sekolah siapa yang ngebiayainnya. Nah, sok renungin, kita meninggal, istri kita yang dikhawatirkan apa? Tentang dirinya. Siapa yang nanti ngasih uang belanja, siapa nafkahin, siapa yang ngebiayain anak-anak, siapa yang bantuin kerja, siapa yang bantuin nyuci. Ya, nah, soalnya saya lihat terus tukang nyuci semua ini kalau di rumah. Siapa nanti yang bantuin nyuci gitu kan? Nah itu, oh ternyata sayang itu bukan sayang sama kita, tapi sayang sama dirinya. Sama sayang sama dirinya. Maksud saya gitu, apakah bahasa itu bukan berarti harus berkurang cinta kita sama perempuan? Karena rata-rata kalau kurang keilmuan seperti itu. Tapi maksud saya jangan jadi penghalang di dalam ibadah. Karena toh masalah ibadah itu nanti yang mempertanggungjawabkan kita pribadi di hadapan Allah. Kanan kiri kita tidak bisa memberikan pertolongan. Ingat, tidak ada satu keterangan bahwa nanti istri ditanya masalah amal ya suami, tapi suami bakal diminta oleh Allah pertanggungjawabannya bagaimana dengan istri-istrinya. Tanggung jawab kita berat. Tanggung jawab kita berat. Makanya kita harus punya prinsip di dalam jadi imam, pakai konsep SOP seorang imam. Karena imamlah yang besok lusa akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, Pak Imam doang berarti ya. Pak Imam doang. Hadirin jamaah khalifakumullah. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa terus berikan istiqomahan kepada kita. Allah tetapkan hidayah dan keimanan dalam hati kita. Tiap hari, tiap waktu terus bertambah kemahaban kita kepada baginda Rasulullah. Saya sulit mengatakan, saya sulit menyampaikan apa yang akan jamaah dapatkan setelah arba'in. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa mengatakan, saya nggak bisa menyampaikan. Biarkanlah nanti setiap apapun yang kita lakukan di majlis ini jadi saksi nanti kita di akhirat. Saya nggak bisa. Tahun kemarin apa yang saya dapatkan dan harus disampaikan ke jamaah, saya tidak mampu, tidak kuat untuk menyampaikannya. Tapi wallah itu sesuatu yang lebih besar daripada yang engkau prediksikan. Wallah itu lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang engkau bayangkan. Andai kata Anda membayangkan daripada maulid ini, arba'in ini, Allah kasih sebuah pahala 2 gunung emas, wallah itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu. Cuma saya teknisnya nggak bisa menyampaikan. Saya nggak bisa. Biarkan saya nanti bertanggung jawabkan, sampaikan nanti
di akhirat. Dan sekarang pun subhanallah, ya mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah, ya istiqomah, ya sakit ya memang gimana tuh, sakit mah kelelahan mah jasad bakal sakit, jasad bakal sakit. Ya, siapa yang nggak sakit semuanya. Lah kita yang nggak mau arba'in sakit gitu. Ya bener nggak? Yang nggak mau arba'in aja kecapean sakit, mendingan sakit gara-gara kecapean mau arba'in. Ya, hadirin dia makhrajakumullah. Ya mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan ketetapan, istiqomah dan hidayah, semakin bertambah cinta dan mahabbah kita kepada Rasul, dan juga apa yang kita lakukan menjadi sebuah sesuatu yang kita aturkan kepada baginda Rasul senang dan bahagia apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi wa ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Alim Rabbi iftah qulubana futuhal arifina ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Alim Rabbi iftah qulubana futuhal arifina ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kun aunana lil haji fil baitil haram ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi bil baitil ladzi sahil lana husnul tariq واجعل لنا خير الرفيق تنهج بالسلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع رب الصفا والمكاه يا ذا الولا يا ذا الوفا جد ربنا بالمصطفى يا مولانا مع الجسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا جل جلال بالمجتبى مولى البيت واغفر لنا رزقا لنا واغفر خطايانا النظام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بنا نحفظ حتى نساء النظى والله خير النفض والتبنا يوم الزهام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وسلم وبارك عليه وعلى آله.